adik-adik Rocky. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa kan? Tapi sebelum itu Kabel mau mengucapkan Merry Christmas untuk kita semua. Gimana adik-adik? Udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Wah, kayaknya udah siap nih. Yuk, Kabel mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu. Sekarang kami sudah siap untuk memuji-Mu lebih lagi dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri sama-sama, kita memuji Tuhan menyambut kelahirannya. Gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Yuk adik-adik, kita nyanyi lebih semangat ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tiada habisnya buat setiap kami. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami supaya kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gak kerasa banget ya 2023 sebentar lagi akan selesai. Kira-kira apa aja ya yang udah kita pelajari di tahun 2023 ini? Yuk kita cek sama-sama. Pada bulan Juli kita belajar tentang kisah Nikodemus. Tujuan Tuhan satu-satunya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan. Tuhan tidak menolak kedatangan Nikodemus yang berasal dari kelompok Farisi, kelompok yang selalu menentang Tuhan Yesus pada masa itu. Saat kita memutuskan untuk tinggal dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru. Karakter yang perlu dikembangkan adalah responsif dalam menanggapi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana sikap dan respon kita terhadapnya. Lalu di bulan Agustus kita belajar memiliki kerinduan untuk berbalik, bertobat dari kesalahan dan dosa dan mengikuti Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan. Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupku dan membuatnya baru. Pada masa itu, Zakheus, sang pemungut cukai, adalah orang yang paling dibenci dan dihindari oleh orang Israel. Namun Tuhan Yesus justru dengan sangat inisiatif mendatanginya dengan penuh kasih. Karakter yang dipelajari adalah honor, respecting others because of their worth as human beings. Lalu di bulan September, kita belajar hidup seperti Kristus. Pentingnya sebuah hubungan, nyalakan terang. It's all about Jesus. Tuhan Yesus adalah segalanya dalam hidupku. Dia adalah sumber kehidupanku. Karakter yang dipelajari adalah loyalty, kesetiaan dengan menunjukkan komitmen melalui masa-masa sulit. Nah adik-adik, dari beberapa pernyataan di atas yang tadi Kabili telah sebutkan, beberapa di antaranya akan digunakan untuk pembelajaran pada Natal Rocky tahun ini. Saat kita sadar bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, maka kita akan selalu bergantung kepadanya. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kita membuka hati kita untuk menerima Dia, untuk menjadi raja di dalam hidup kita. Dan Dia tinggal dalam hidup kita, maka selalu ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Dan hidup kita menghasilkan buah yang sesuai Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Contoh kisah Alkitab yang dipelajari. Kisah perubahan hidup Zakheus. Sebelum Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, ia merupakan seorang pemungut cukai. Tapi Zakheus itu licik teman-teman. Ia selalu mengambil harga di atas dari harga pasar seharusnya. Dia membuka hatinya untuk dipimpin Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Jadi seorang yang murah hati. Zakheus mau mengembalikan 4 kali lipat dari pajak yang ia ambil. Dan setengah dari hartanya ia berikan untuk orang miskin. Wow adik-adik. Jadi itulah tadi contoh dari perubahan ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Sebelum Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, ia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Wow, serem banget ya adik-adik. Jadi pada masa itu orang-orang Kristen itu dianiaya oleh Paulus. Dan ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang ia adalah dikatakan adalah rasul yang hebat adik-adik. Jadi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup Paulus berubah adik-adik. Itu tadi cerita Alkitab yang telah kita pelajari selama tahun 2023 dan kita ambil untuk di pelajaran Natal tahun ini adik-adik. Dan super ayat untuk Rocky Online kali ini diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan super kebenaran Rocky Online kali ini adalah Yesus tinggal di dalamku dan aku di dalam Dia. Itu dia tadi adik-adik firman Tuhan untuk Rocky Online minggu ini. Kita kembali diingatkan untuk membawa Tuhan masuk ke dalam hati kita agar Tuhan menetap di dalam diri kita adik-adik. Yuk adik-adik, Kak Billy mau mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Masuklah Tuhan, tinggallah di dalam hati kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat membagikan Injil, membagikan kabar baik kepada rekan-rekan kami lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana adik-adik tadi firman Tuhannya? Pasti sudah mereview 1 tahun ini kan? Wah, pasti luar biasa. Sekarang Kak Abel mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk memberikan persembahan dapat melalui scan QR atau transfer yang akan ditampilkan setelah ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran-Mu selama 1 tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kau memberkati setiap kami yang akan memberi, biar apa yang kami beri hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Happy Sunday and God bless you.